Perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan yang super ajaib. Dalam perjalanan tersebut mestinya kadakawa ditempuh dengan waktu 1 mat. Mestinya Mekah ke Palestina perjalanan sebulan pakai onta. Tugin untanya nang laju. Mun untanya bayut setengah 2 bulan biar sampai. Mekah Palestina sebulan normal. Palestina naik ke langit 500 tahun. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun. Dan langitnya 7. Kita hitung sampai ke langit ke-7 aja. Perjalanan normal yang mestinya ditempuh dari Mekah sampai langit ke-7 itu memerlukan umur 4000 tahun 1 bulan. Itu hanya sampai langit ke-7. Belum naik ke Sidratil Muntaha, belum naik ke Mustawa. Berapa lagi hitungannya kita kada tahu. Sampai langit ke-7 kita bisa menghitung perlu umur 4000 tahun 1 bulan. Buliknya belum. Buliknya berarti sama kayak itu, tambah 4000 tahun 1 bulan. Berarti perjalanan Nabi Mekah Palestina naik ke atas langit ke-7, balik lagi ke Mekah 8000 tahun 2 bulan. Itu belum terhitung Mustawa. Kira-kiraan mungkin puluhan ribu tahun yang ditempuh oleh Nabi kita kalau memakai jalan normal. Tapi kan ini ini VVIP, undangan langsung dari Allah, disediakan kendaraan yang super VVIP. Akhirnya Nabi pun sampai dalam waktu yang sangat singkat, sehingga Al-Quran mengatakan lailan, sedikit malam. Ada yang mentafsirkan 4 jam, ada yang mentafsirkan 3 jam, ada yang mentafsirkan qadru lahdoh, sekejap mata Nabi sampai. Nah ini makanya banyak orang kada percaya kejadian Isra Mi'raj nih, kada masuk di akal bang. Nya mau koro pakai akal terus. Orang hidup tuh akal Mbah Nu dipakai, Mbah Nu ditinggal. Akal tuh jangan akal aja dia ada di muka. Mun akal terus dia ada di muka, ada bacang cahaya. Nah itu seumuran kada bacang cahaya biar. Karena ini kada masuk di akal kayak itu nah. Nah di perjalanan yang panjang ini Nabi menemukan berbagai macam pemandangan. Nabi melihat macam-macam. Apa di antara yang dilihat oleh Nabi pada malam itu? Wa bainama huwa yasiru idda'ahu da'in an yaminihi ya Muhammad undurni as'alka falam yujibhu. Faqal ma hadha ya Jibril? Qal hadha da'il yahud. Ama innaka law ajabtahu latahawwadat ummatuk. Ketika Nabi berjalan, di sebelah kiri, di sebelah kanan ada nama hiau. Ya Muhammad, undurni, cangangi pang aku. Oh Muhammad, cangangi aku, jernya. Falam yujibhu, Nabi kada menyinggai, Nabi kada mengiyakan. Maka Nabi pun bertakon, apa ini wahai Jibril? Qal ujar Jibril, hadza da'il yahud. Ini panggilan orang Yahudi. Ama innaka law ajabtahu latahawwadat ummatuk. Jikalau pian menyinggai, jikalau pian maiyakan panggilan itu tadi, niscaya jadi Yahudi umat pian barataan. Fabainama huwa yasiru idda'ahu da'in an shimalih. Ya Muhammad undurni as'alka falam yujibhu. Faqal ma hadha ya Jibril? Qal hadha da'in nasara. Ama innaka law ajabtahu latanassarat ummatuk. Ketika Nabi berjalan lagi tiba-tiba dipanggil dari sebelah kiri, wahai Muhammad, cangangi pang aku. Nabi kada menoleh, Nabi kada menjawab panggilan tersebut. Lalu Nabi bertakon, ini siapa wahai Jibril? Ini apa? Ini adalah panggilan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Jikalau pian maiyakan, pian menjawab itu tadi, niscaya jadi Nasrani umat pian barataan. Nah, ma'asyiral muslimin, dari sini kita bisa belajar dari yang ditemukan Nabi di perjalanan Isra Mi'raj. Ini merupakan panggilan, godaan atau bujuk rayu orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk membujuk Nabi Muhammad agar mampir dan menjawab panggilan mereka.
Tapi ternyata Nabi kada menjawab. Nabi kada menjawab. Alhamdulillah, berkat Nabi kada menjawab, kita selamat. Seandainya Nabi menjawab, itu pian antara dua aja kita nih, mun kada Yahudi Nasrani, tidak ada lagi na Islamnya. Tapi karena Nabi kada menjawab, maka kita selamat. Sampai hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan agama Islam, berkat Nabi Muhammad kada menjawab. Tapi yang perlu kita perhatikan di situ, lihat, walau Nabi kada menjawab panggilan itu, apakah mereka stop untuk menjebloskan umat Nabi Muhammad ini agar mereka bisa membuat umat Nabi ini mengikuti kepada mereka? Apakah mereka berhenti? Jawabannya kada. Sampai Allah sendiri sudah belak-belakan menyebut di Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah memakai kata-kata lan. Lan itu dalam ilmu nahu maknanya memang tidak, amil nasab yang bermakna tidak, tapi tidak untuk selamanya. Kalau la itu memang kada, tapi mungkin bisa jadi berubah. Tapi kalau lan tidak untuk selamanya. Sekali tidak untuk selamanya. Lan tardo kada pacang sanang salawasan. Anka daripada engkau wahai Muhammad al Yahud walan nasara, orang Yahudi orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti kepada ajaran mereka. Yahud Nasara kada pacang senang lawan kita kaum muslimin, kecuali kita kaum muslimin umpati jejak langkah mereka, baru mereka senang. Tapi lihat sekarang, dunia ini didominasi oleh kaum muslimin. Mayoritas orang Islam yang banyak di dunia, apalagi Indonesia. Indonesia ini mayoritas terbesar penduduknya beragama Islam. Seluruh dunia, Saudi pun kalah. Populasi penduduk, wah yuk bahasanya lah, bahasa orang kuliahan juga nih. Mayoritas lah, populasi lah, apalah. Ya membuhan pian kada mengerti berenai aja. Indonesia ini dibanding dengan Saudi, penduduknya kan banyak Indonesia. Setelah dikalkulasikan, nah kalkulasi pulang keluar. Setelah dihitung-hitung, jumlah Islamnya Indonesia melebihi daripada Saudi dan negara-negara lain. Maka Indonesia orang Islam terbanyak ada di dunia. Di Indonesia ampunnya. Tapi lihat, apakah Yahud akan berhenti menggoda kaum muslimin, menjebloskan kaum muslimin agar mengikuti jejak langkah mereka? Jawabannya tidak, sesuai firman Allah di Quran. Mereka akan terus menghantam kepada kaum muslimin. Hantamannya berupa apa? Hantamannya tidak menghantam fisik, karena kita banyak. Omun menghantam fisik, mungkin mereka akan berurusan dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini melanggar aturan dunia. Maka mereka menghantam kaum muslimin dengan jejak-jejak mereka. Dengan apa? Ditampilkannya artis-artis mereka, ditampilkannya orang-orang hebat mereka. Orang-orang Islam sedikit demi sedikit, shibran bi shibrin, diraan bi dira'in, sakilan demi sakilan, sadapa demi sadapa, maumpati jejak langkah orang Yahud. Itu sudah disabdakan Nabi, sampai kalian nanti akan mengikuti mereka, ke lubang biawak pun kalian ikut. Itu diperingatkan oleh Nabi Muhammad. Dan itu sudah terjadi masyarakat muslimin saat ini. Mereka ini menampilkan artis-artis mereka, sehingga di dunia yang terkenal bubuhannya, kita mau empati lawan artis itu. Makanya jadi idola kita. Siapa idola ikam wajah ini? Artis anu. Ternyata artis anu produk bubuhannya. Nah kita umpati. Dari tren gaya rambut, mau umpati gaya mereka. Ya wah ini pian, tren-tren gaya rambut yang dibenci oleh agama ternyata dipakai banyak kaum muslimin. Apa diantaranya? Cukuran kozak. Kozak itu menggundul sebagian, ditinggal sebagian. Itu guntingan kozak. Bukan dalam hadis tuh, Riyadhus Shalihin. Guntingan kozak. Itu digundul sebagian, ditinggal sebagian. Nah itu kaum muslimin mau umpati. Di sini rata begundul, di higa rata, di atas bertinggal. Maka panjang hapulang cilai di atas nih. Nah panjang.
Pas nikah saya pakai gis biwek, caget. Baya bakonyong di sungai pas biawak. Oh, itu. Dengan bangganya tampil di aruhan, di kondangan, di sarwanan, tampil dengan gaya rambut seperti itu. Wih, kawan keren rambutnya. Keren-keren, tapi Islam tidak senang dengan hal seperti itu. Jebakan siapa? Jebakan Yahud wan Nasara. Mereka ingin menjebloskan supaya kita mengikuti milah mereka. Sedikit demi sedikit mengompati gerak-gerik mereka. Lihat dari segi fashion, pakaian. Lihat aja. Kaum muslimin banyak mengadopsi pakaian mereka. Gaya-gaya pakaian mereka. Wih, lalakian bahari, topian supan bila salawar rabit. Wayah ini salawar baik malah dirabit. Demi gaya. Gaya siapa diompati? Gaya buhannya. Oh, salawar beluang-luang. Sini. Rabit, dirabit, ada nama rabit istilah. Diulahna betambal-tambal. Orang bahari supan pakaian betambal. Awak ini. Kujihing pakaian betambal. Bangga, inilah tren sekarang. Siapa nama ulah tuh? Bubuhannya. Pakaian bibiniannya pulang. Diulahnya tren yang menampakkan aurat. Pakaiannya tuh pakaian membuka aurat. Gaya itu baju you can see itu ada harganya mahalnya luar biasa Bian. You can see, you kamu can dapat see melihat. Kamu dapat melihat aurat saya. Bebas, you can see. Angkat tangan kelihatan ketiak, betunduk kelihatan kustila. You can see. Siapa nang maulah ini nah? Bubuhannya. Oke lah inya menjual pakaian itu kada laku di dunia kaum muslimin. Oke mun kada laku. Tapi mereka berdiam lah. Kada diulahakannya kesah bibinian babusana muslim, tapi pakaiannya ketat dan transparan. Oh, bibiniannya bakarudung, bagus. Bibiniannya berbaju panjang, tapi menampakkan lekak-lekuk tubuh. Inilah yang disebut oleh baginda Nabi, ariyatun kasiyat, batilanjang, bapakaian tapi batilanjang. Bapakaian bu, tapi batilanjang. Maka justru itu bu ibu, acil-acil, tante-tante, ading-ading, sadar pian bapakaian. Jangan pian mengedepankan gaya, yang pian kedepankan aturan agama. Aturan agama maatur pian, jangan bapakaian kintat, jangan bapakaian tarang. Busana muslim tuh itu namanya definisi menutup aurat. Malah pandir aurat kayak ini tarus leh. Karena nang sasi-sasi aja bahasanya. Makna menutup aurat sebenarnya tuh seperti apa? Di mana batas aurat pian ditutupi, pakaiannya itu kada tarang, pakaiannya itu kada mirip warna kulit, pakaiannya itu kada kintat. Itu loh definisi nutup aurat. Itu diperhatikan bu ibu, tapi kenyataannya pang ibu-ibu kesahnya babusana muslim tapi masih kintat. Ya Allah, lekak-lekuk tubuh pian kelihatan. Ada yang gitar Spanyol, ada yang apa-apa, ada gitar Roma Irama, macam-macam lah. Itu kelihatan. Gara-garanya kita mau empati gaya. Nah, di situ dapat buahnya, buah yang menjebak kita. Inilah bubuhannya. Bubuhannya tuh paling kada senang kalau kita nih mau empati gaya agama kita dengan benar. Nah, fadhal. Buhannya tuh paling kada senang apabila kita mau empati jejak langkah Nabi Muhammad. Kehendak buhannya kita mau empati buhannya. Dan itu terjadi bu, sedikit demi sedikit. Termasuk gaya-gaya di TV, pian umpatan. Itu termasuk jebakan. Contohnya apa nah gaya di TV itu? Contohnya nikah batatai dan bakarudung besatu. Yalah di TV itu ada. Lihat aja di TV itu. Nikah lakiannya wan biniannya bakarudung berdua. Yalah batatai bakarudung berdua. Sekalinya di kampung banyak nuruti. Di kampung banyak menuruti. Di TV pang kayak itu hak aja. Han mengajiwan TV lo. Jadi sanatnya ilmu saurang ke TV. Ada lah guru-guru kita melajari gitu. Dada guru-guru kita melajari bila nikah itu lakiannya haja, biniannya di kamar. Masih dipingit di kamar.
dipatak masih di kamar. Kaina bilanya sudah ulun tarima menikahinya dengan mahar tersebut, sudah berdoa, hanyar datang binirnya tanda tangan hadapan pangulo, hanyar ditatayakan, hanyar basalaman wan laki, mencium jidat, dicium meneh, dijapai di ubun-ubun, kan kayak itu. Nah, ada ini kada bedahulu betatai sambil pangulo baca khutbahnya bepupusutan tampahan itu. Nah, itu gara-gara mengaji di tipe. Nah, itu tuh salah satu jebakan buhannya. Makanya hati-hati benar kita nih. Hati-hati benar biar. HP nama ulah siapa? Buhannya. Salah lah kita bisa HP. Kada nang salah tuh nama mingkuti. Nama mingkuti ini bila iman kuat, kawa kada melihat nama macam-macam. Bila iman kada kuat, wah selesai dah. Betak tetamu nepatut ngintu aja lagi dicangange. Kada lagi memutar ceramah, kada lagi memutar ulama memberi nasihat, tapi melihat nang kada baik. Racun bubuhannya berataan itu, jebakan bubuhannya. Nah makanya kita hati-hati benar. Inya menyerang kita dengan fisik sudah kada kawa, tapi inya menyerang dengan ajaran-ajaran mereka, teknik mereka menyerang itu halus. Sampai Bahari itu Bian, ceritanya nih zaman Bahari. Zaman Bahari, mereka yang membenci kepada Islam itu melakukan peperangan kepada kaum muslimin. Tapi kaum muslimin karancakannya menang sampai ada perang, terus perang. Akhirnya suatu saat mereka nih galau. Mereka orang-orang yang kufar ini, orang-orang kafir ini galau. Kenapa maka galau? Galau karena mereka kalah terus bila bakalahi. Bilanya berperang kalah, dapatnya kaum muslimin. Kemudian mereka mengadakan rapat. Bagaimana caranya menaklukkan kaum muslimin? Ternyata apa? Rumusan di dalam rapat mereka merumuskan satu-satunya cara menundukkan kaum muslimin, kita curi jasad nabi mereka. Nabi Muhammad sudah di alam barzakh. Nabi kita Muhammad sudah di alam sana. Tiba-tiba karena mereka nih kalah terus melawan kaum muslimin dengan fisik, mereka menghalalkan segala macam cara, termasuk percobaan ingin mencuri jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah mereka diutus. Berapa orang yang diutus? Cuma berdua. Dari rapat itu disepakati 2 orang yang diutus ke kota Madinah untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Ya bayangkan biar sampai di situ akal bubuhannya. Karena kan mun jasad ini sudah dapat, jasad Nabi ini sudah dapat, kan mereka nyaman karena di tangan mereka. Kaum muslimin, ikam hendak napa? Nih Nabi ikam ada di tangan kami. Nah dari situ pian bisa pian menangkap pikiran orang kafir tuh. Kenapa orang kafir yakin pacang mencuntan jasad Nabi Muhammad? Berarti mereka meyakini Nabi Muhammad itu jasadnya utuh di bawah tanah. Karena memang disabdakan oleh Nabi, tanah haram memakan jasad para nabi dan rasul. Haram. Mereka yakin, sebenarnya mereka itu yakin dengan kehebatan kaum muslimin. Yakin. Sabda Nabi dipercayainya, tapi mereka ini gengsi ingin beriman kepada Allah dan mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah. Karena sombongnya itu minta ampun. Tapi dibalik itu mereka mengkaji isi Al-Quran, tapi kadang mau beriman. Mereka mengkaji isi hadis, tapi kadang mau beriman. Mereka percaya Nabi Muhammad jasadnya ada. Salah satu-satunya cara menaklukkan kaum muslimin, kita sandra tubuhnya Nabi Muhammad, baru kita berikan kepada kaum muslimin tawaran macam-macam. Karena itu kan kehendak buhannya. Bila jasad Nabi sudah di tangan, karena hanya buhannya angkat bicara. Kaum muslimin, ikam hendak napa nah? Ini Nabi ikam ada di tangan kami. Mun ikam kada mau empati agama kami bunuh kalian. Atau kami macam-macami Nabi kalian. Kan orang muslim pasti mungkin menyerah di prediksinya nangka itu. Ternyata diutus berdua nih jalan berdua. Dari mana lalaki ini? Dari daerah Eropa biar. Ceritanya di Eropa. Pusat mereka kan di sana. Dari Eropa 2 orang buli ini jalan ke Madinah.
Umpat siapa inya masuk ke Madinah? Umpat rombongan dari Maghrabi. Maghrabi itu Maroko, daerah Maroko. Maroko ini banyak orang muslimnya. Umpatlah inya di sana musim haji itu. Ceritanya masuk ke sana hendak berhaji. Lewat rombongan bubuhan Maroko. Masuk inya ke Madinah. Singkat cerita sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, dua orang kafir ini menyewa rumah dekat pemakaman Baqi'. Bahari di situ ada kan kampung. Masjid Nabawi itu bahari kampung di situ. Wah ini benar ya masjid berataan. Di situ kan kampung bahari. Kampung masih perkampungan belum nang seperti zaman wahini. Menyewa inya rumah dekat pemakaman Baqi'. Saban hari apa nanti gawi lalaki ini? Di Madinah itu baik pian kelakuannya. Quran dibaca hari-hari, lawan orang katuju bagi duit. Singkat cerita, dua orang lelaki ini dikenal di masyarakat Madinah, dua orang laki-laki yang soleh. Dua orang laki-laki yang soleh, padahal agamanya kada Islam. Agamanya kada Islam, tapi orang mengenalnya orang soleh karena kelakuannya di kampung baik. Di Madinah hatuju berbagi, orang berataan tahu ini orang baik. Tapi ternyata pian mereka hanya mengelabui kaum muslimin. Mereka siang baik-baik, malam jadi penjahat. Apa penjahatnya? Dari rumah inya menyewa, inya maulah terowongan menuju ke makom Nabi Muhammad. Dari Baqi' itu kan kada jauh, paling berapa ratus meter kayak itu, atau berapa puluh meter. Dari inya menyewa ke makom Nabi Muhammad, ya sebut aja misal sekitar 50 meter atau lebih. Saban malam menabuk berdua nih, tabuknya tanah, kukutnya buatnya dalam karung. Tabuknya tanah, kukutnya buatnya dalam karung. Tiap malam, setiap malam itu inya ke Baqi'. Dikira orang karena ini lelaki soleh, dikira orang lelaki ini ziarah ke Baqi' tengah malam. Padahal apa? Menumpah tanah terowongan tadi ke Baqi'. Tanah itu ditumpahnya ke situ, kan itu kuburan. Baqi' itu kuburan. Makom-makom para nabi, makom-makom para sahabat nabi, bini-bini nabi, keluarga nabi. Singkat cerita, sedikit lagi sampai terowongan itu kepada makomnya Nabi Muhammad. Dikit lagi sampai, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang raja yang soleh di satu negeri. Tamimpi 3 malam berturut-turut tamimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam mimpi itu berucap, wahai sultan, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Dalam mimpi itu kayak itu. Ya Rasulullah, pian minta tolong apa? Dalam mimpi. Ujar Nabi kita menjawab, Nina, nah, lihatina. Nabi itu menampaikan, dalam mimpi ditampaikan Nabi, orangnya nampacang mengambil jasad sidin. Nina, Nabi dalam mimpi, 2 orang ini akan mencuri jasadku. Tolong ikam datang ke Madinah, selamatkan aku. Jangan sampai nang berdua ini berhasil mengambil jasadku. Bangun raja tadi. Malam esok teguring ke mimpi pulang. Sama mimpinya kayak itu. 3 malam berturut-turut, maka raja langsung berangkat beserta prajuritnya. Membawa emas, membawa duit sing banyakan. Gasan dibagi-bagi di Madinah si raja tadi. Mimpi bertemu Nabi itu bujur. Nyatakan tolah, mimpi bertemuan Nabi itu bujur. Kayak apapun ceritanya bujur. Misal pian mimpi ditampar Nabi. Bujur lah guru, bujur. Masa aja Nabi menampar aku, tamparannya Nabi bisa mulah pian jadi wali. Beda mun mimpi ulun menampar pian. Mun ulun menampar pian, nah ini mungkin pian bisa ada katulahan lawan ulun. Bisa jadi karena menyembati ulun. Guru Yanur tuh coba ceramah bila anu kan jauh berkisah babini 2. Napa-napakah pas menyembati malam esok guring tapau ulun tampar dalam mimpi. Mungkin gara-gara pian menyembati ulun kada minta maaf pun ulun. Hati-hati makanya muntong dijaga. Jaga muntong lah, hati-hati lah, jaga muntong lah. Jangan nyembati tuan guru katulahan. Nyatakan toh. Guru babini 2 ka apa kabareneh. Lah dengar telinga. Berenai, jangan guru babini 2 tumbur. Apa pang guru Yanur tuh babini 2. Mbak, salah kah orang babini 2? Mbak, salah, Mbak. Nah, mun kada dukung.
Ulun guru wae aja kada sarek kada lalaki antu babini dua. Ulun dukung aja asal jangan laki ulun. Kayak itu tuh banyak binian bojab. Ada ulun badahakan aja bang menyambati tuan guru tuh bisa katulah tolahan aja hati-hati gitu. Nah bila tak mimpin Nabi itu bujur. Singkat cerita raja tadi bergegas tolak ke Madinah. Bagaimana cara raja mencari isi bule tersebut? Kan ngalih mencari orangnya banyak di Madinah itu. Tapi karena Sidin ini raja, Sidin langsung mendatangi gubernur Madinah saat itu. Gubernur, aku minta tolong kumpulkan semua penduduk Madinah padahal aku hendak berbagi emas. Itu aja masyarakat tuh pasti ditengah. Pengumuman aja pian nah ibah bulikan arohan deh nah. Siapa lalu jalan sini dapat duit, insya Allah jalan lain kada bisi. Orang pasti lalu nang jalan banyak berbagi duit toh. Dan itu tabiat manusia, hubbus syahwat, kecintaan mereka itu ada minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Itu ketujuan manusia, ketujuh di emas, ketujuh perak, ketujuh duit, ketujuan binian. Itu memang tabiat manusia dan itu disebut Allah di Quran. Normal. Pian ditawari tahe lawan emas mambil mana? Mambil mana, Bo? Emas, normal itu. Pak, pian ditawari duit lawan tahe ambil mana? Duit normal. Pian bila mau ambil tahe berarti bungol. Ambil bisa nang kayak ini sama nah. Pagat lambaran. Ngaleh itu normal. Karena ini watak manusia secara kebiasaan, raja pun paham. Kayak apa hendak caranya mengumpulkan manusia? Ya sudah pengumuman. Gubernur pun pengumuman di gubernur. Siapa esok nah hendak dapat emas, datangi ke para Masjid Nabawi. Raja berbagi emas. Oh, pada orang berjurut datangan. Raja ini sudah tahu karena 3 malam berturut-turut melihat muhanya napacang mencuntan itu. Sudah tahu. Raja ini bilanya mau unjuk emas bersalaman. Munjuk emas bersalaman, munjuk emas bersalaman. Salaman pertama itihi raja. Kadada nah orangnya nah. Sampai habis penduduk tadi bersalaman kadada orangnya. Nah, nan dipadahkan Nabi dalam mimpi itu kadada. Ditegasi raja lawan gubernur. Gubernur, adakah lagi nang tak tinggal? Ujar gubernur, ada mereka-mereka yang baru datang dari Maroko. Kumpulakan ya raja. Inya dapat jua. Loko aja gubernur tadi buhan Madinah wara. Kada, siapa nang ada dapat. Pas karena rombongan itu dipanggil, mau kada mau si bule tadi tak buat. Akhirnya dibagi raja emas. Tak bagi lain orangnya, bagi lain bagi. Pas paampihan. Nang berdua nih diam paling pauncitan. Paling uncit paling ujung. Dada lagi imbah tuh akhirat aja lagi. Dada lagi paling ujung dah. Akhirnya nang berdua ini pas diunjuki raja bersalaman, mari gap raja. Ini orangnya nih. Itihina nomor 2. Bujur ini orangnya. Langsung Sayyidin berisyarat. Mengisyarati anak buah. Borgol. Tangkap. Langsung ditangkap. Inya pun bingung. Masyarakat pun bingung. Kenapa ditangkap ya masyarakat? Ini orang soleh wahai raja. Ini orang ahli ibadat. Inya sumbah yang tarus di Masjid Nabawi, baca Quran, berbagi-bagi. Padahal inya kada Islam, tapi inya bisa berkamuflase, menyamar, bisa. Bingung masyarakat tahunya ini orang soleh. Tapi ternyata ditangkap oleh raja. Kenapa raja? Maka menangkap kami. Kenapa prajurit? Maka menangkap kami. Iringi aja, prajurit. Kemana kami bawa? Apa kesalahan kami? Aku gini kada tahu, prajurit. Mongol banget ikam takon. Aku jangan tahu, raja nyuruh nangkap ya Pak. Sudah dah. Akhirnya dibawa. Di mana rumah ikam ya raja? Di situ kami menyiwa. Atar kami ke rumah ikam. Masuklah raja dan prajurit ke rumah. Raja ini langsung anopian menggeledah. Ayo prajurit, cek di sekitar itu apa ada hal-hal yang mencurigakan. Prajurit pun mencek, cek bertaan. Maaf raja, tidak ada yang mencurigakan. Naham raja, salah tangkap kita nih bahaya. Akhirnya raja ini apa? Pas di tengah-tengah kegalauannya, namanya orang beriman pian, firasatnya kuat. Makanya kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah.
Takutilah firasat orang beriman karena ia memandang dengan nurnya Allah. Raja ini orang soleh, orang beriman kuat, pas tegeretek di hatinya. Raja, coba ikam buka karpetnya. Di bawah hambal itu ada luang. Coba ikam buka karpet. Ikam mencari di sekitar sini kadada yang mencurigakan. Coba pang buka karpet rumahnya tuh. Iilah jaraja bujur juga. Prajurit, buka karpet. Pas membuka karpet, ada hal yang mencurigakan. Apa ini jaraja? Kada mengaku inya. Bongkar. Ujar raja kan mana prajurit dibongkar. Ada lobang yang mulia, turuni jaraja. Nyuruh bener raja bang. Turuni, turun prajurit. Ada lobang memanjang sampai ke sana ya wahai baginda raja. Teruskan ya baginda raja. Ditarusakan, ditambusakan, samiter lagi sampai ke makam Nabi Muhammad. Pian samiter lagi dapatnya, mengambil jasad Nabi. Pas sudah terbukti bahwa itu percobaan mencuri jasad Nabi, raja pun memberikan keputusan dihukum pancung. Maka nang berdua itu langsung dihukum pancung saat itu juga. Apa dari cerita ini kita belajar? Orang-orang kafir tidak akan senang kepada kita kaum muslimin sehingga mereka menghalalkan segala macam cara, termasuk cerita yang ulun ceritakan terbukti mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad, tapi kan Allah menyelamatkan itu. Allah menyelamatkan itu. Nah, ma'asyiral muslimin, sadarlah kita, arahkan anak-anak kita kepada agama, masukkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Pian menyekolahkan anak pian di agama, pian pasti bahagia. Anak pian masukkan ke pondok, oke berpisah sebulanan, paling sebulan pian ma'arif menangisnya. Kayaknya imbah sebulan berikutnya pian bahagia. Karena di rumah nyaman, anak ada lagi na bapaan, kedua lagi bini. Ya Allah. Nah, Mbah anak kadada mah bubukahan dua lagi bini rame baduaan lagi di rumah. Anak seekong di Dalwa, seekong di Ar-Raudah Amuntai memondok misalnya kan, seekong di Martapura, baduaan di rumah. Apa nyamannya kayak pengantin hanyar. Nah, sekolahkan anak ke agama insyaallah pian bahagia. Lihat abah guru sekumpul tuh. Jadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi anak yang membawa nama baik keluarganya, bahkan datuknya, bahkan membawa nama Kalimantan Selatan dikenal di mana-mana. Abah Guru, Masya Allah, bagaimana beliau mendapatkan itu? Abah Guru mendapatkan itu melewati proses belajar agama. Belajar agama, Sidin dididik Abah Sidin, ilmu tauhid, ilmu adab, dididik Pandinian Sidin, Nini Salbiah. Dini Salbiah tuh jarabah guru napa sampai nang banyanyinya aja lagu tauhid. Ya nafsi ya salabiyah ma'ni ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Han kayak itu Sidin. Nini Salbiah tuh ma fi qalbi ghairullah. Kadada nang di dalam hatiku kecuali Allah. Kayak itu sambil ma'ayun anak tuh nah diajarkan tauhid supaya anak paham tauhid. Diajarkan Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat 20 itu nanamkan pendidikan anak lagi halus tuh kayak itu sambil menyusui sambil menimang-nimang kayak itu anak tuh lalu paham lan tauhid. Nah dilajarin tuh orang bahari itu la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah sambil ditimang kena Muhammad Rasulullah macam-macam lagunya orang bahari demi menanamkan tauhid. Ini kada anak dilajari nang ada waras rahatan bayun dilajari kambang waloh malarak sanja diputik tunggal kakian amun si alo hendak bilanja minta duit kalalakian. Hai dalam ayun anak gandal jadi jablay wara
Kalakian aja minta duit. Nah, kayaknya jangan beberang mayun anak tuh ya. Ape-ape, kena inya mah merakam pandiran pian. Kayaknya hati-hati benar tuh lah. Bungol tambuk tuh jangan diamalkan hadapan anak. Anak tuh meniru apa ujar pian. Si bungol gini, terbalik pulang banyak. Ingatakannya, mama ini nyebet bungol. Karena tulak salah pulang anak nek. Si bungol gini betul tukar karena lalu bungol pulang. Itu akhirnya jadi apa? Jadi kebiasaan. Mendarah daging lawan inya menyebut bungol. Abah guru tuh paling kada ketujuh. Abah guru sekumpul tuh dalam kata-kata kalam sidin. Ucapkan kata-kata yang baik khusus kepada anakmu, kata beliau. Khusus kepada anakmu diantaranya kata-kata baik dilontarkan. Jangan sebungol-bungol. Bahaya pian. Bungol-bungol tuh busiah inya marakam mau empatik ya pak. Orang tuha bapandir or bungol aja. Jadi munjun kai ini munjun nah munjun. Oh kai ya buyak bungulai ya kai. Mandai kakanakan nih. Munjun kakai tahu ha beda munjun batakon pulang bungol benar. Ujar kai bemamai nih. Munjun apa pian kai? Munjun harwan. Munjun harwan bungulai. Ujar si kai nih. Umpan apanya kai? Kodok bungulai. Ujar kai. Bungol terus. Akhirnya kakak nih mau kalau mendengar kai orangnya berbungol. Ma ambil tantaran juga kakak-nakan nek. Munjun juga kayak itu. Munjun kah aja kai? Inggih kayak kedua nih nyamber bungol holo. Ngarang kakak-nak. Inggih kayak munjun. Nah, munjun. Napanya umpannya aja kayak samut teh. Napanya nama matok. Kalau kau mau matok haruan, mau matok haruan. Mau lah matok haruan umpan samut mau lah. Ha, mau lagi kira. Ha, samut tapi haruan munjun haruan kesan samut mau lah. Udah mau leh. Napanya aja kayak umpannya samut. Mau lah karena kada bungulai jaga kanakan. Pas pakai bungol juga tahu aja karena kan samut kada bacang mau haruan matok. Kada bungolai aja apa ada kai lagi menyasah bungol kakanakan gini aja kai pakai tantaran. Makanya jangan bungol-bungol lo kok diangsuli kakanakan bahaya. Nah itu tuh apik-apik pamandiran. Lah hati-hatilah anak kita nih hati-hati benar kita mau pandir hadapan inya. Sasarik-sariknya kita cilayawan anak kita baik-baik berucap. Seperti mamanya Syekh Abdurrahman Sudes. Itu bahari nakal Abdurrahman Sudes tuh. Pian kada percaya takon nih sidin. Ada percaya. Nakal. Tahu lah pian Abdurrahman Sudes itu siapa? Ketua seluruh imam di Masjidil Haram. Abdurrahman Sudes nang suaranya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ulun kada sama bang suara. Sidin kan mudi melengking suaranya. Abdurrahman Sudes itu ketuanya. Sampai saat ini sudah 40 tahun beliau jadi imam Masjidil Haram. Bahari nakal. Umanya nyuruh nukar wadai, hara wadai ditumpahnya di halaman, diudaknya pakai pasir. Kasal umanya bemamai. Abdurrahman, imam Masjidil Haram. Ya umanya beri rimbet tapi berdoa. Umanya nyarik muha umanya tapi doa. Abdurrahman, imam Masjidil Haram. Akhirnya ganalnya Abdurrahman Sudes hafal Quran dilantik jadi imam Masjidil Haram sampai hari ini. Jadi pimpinan imam di Masjidil Haram itu berkat muntung kuitan. Ini anak disembati kuyok. Dasar anak kuyok ngene jar. Muanya pintar sahotinya, umanya kuyok jajan. Hapok tuh muha. Pian menyembati anak umanya anak kuyok usia bujuran. Memang rupaannya manusia tapi kelakuannya kelakuan anjing. Kayak apa? Caong hare-hare. Ya kayak apa? Caong hare-hare. Tengah malam tuh nah kuciak tuh kelakuan kuyok ya lah ya tengah malam orang gulingan itu kelakuan kuyok pas anak seorang kayak itu kelakuan anak si pegerang jurang baku kuciak nang kayak itu tuh jurang anak umanya cucuk jurang umanya dua akan jadi kuyok pas saya tengah malam kayak itu janganlah bulah apik-apik muntong lah apik-apik muntong pian sian jangan sampai menyumpahi anak pian apalagi menyumpahi laki jangan. Ini laki disumpahi dasar laki kuyok ngenejar jadinya laki kuyok kau bininya kuyok mah kuyok sama beda kuyok ramai itu jasa ekong jujur pada lawas betianan mau juga Allahu Akbar.
Nah, lihati abah guru sekumpul nih, sidin berproses melewati menuntut mengaji ilmu agama. Kayak itulah kita untuk menyelamatkan anak kita dari pengaruh Yahud, pengaruh Nasara. Ayo masukkan mereka ke pendidikan agama supaya kita juga nyamannya. Kadada orang namanya sal anaknya sekolah agama dada. Jara almarhum guru Bakri Bahari 5 ikung tuh hai kam bisi anak seikung barang nang sapi sial mengaji ilmu agama. Lalu di rumah itu ada na alimnya takapit seikung barang. Nah, dinto paham lah. Empat tuh barang aja seikung jadi profesor, seikung jadi dokter, seikung jadi insinyur, seikung jadi RT. Misalnya, seikung jadi ustadz, seikung paham agama, seikung barang karena rumah nang ada di dalamnya orang alim barokah. Barokah. Nah, sebaliknya rumah nang di dalamnya orang alim kada lalu kada barokah. Hanya hati-hati. Makanya calon menantu idaman tuh yang pakai sarung, nambah tape, itu calon menantu idaman itu. Yalah, lakas bisi cucu bian. Karena orang Betape ini lebih praktis daripada Besalawar. Besalawar tuh macul panding, macul seliting, malurut. Pulang kalau Betape tinggal singkai, selesai. Nah, itu makanya calon menantu idaman nih Betape atau Begamis. Pahamannya apa? Paham ilmu agama tuh daripada bener ulun nyamber dede orang kayak itu orang yang bisa luar katok di dalam melain dikira bila Batapih itu puloy di dalamnya lah ada kayak itu ibu-ibu nih malah lain juga nih ngalih orang ahli tafsir ngalih tahu Nah, ayo semangat kita nih melalui pertemuan hari ini. Ayo arahkan anak-anak kita menuju kepada pendidikan ilmu agama. Intinya supaya pian juga bahagia. Sudah dah Isra Mi'rajnya ada aja kisahnya, manakib abah guru ada aja, empihannya lagi. Nah, gan sini gan nanti sampaikan hari sudah jam 4 asar ulun hendak ke majelis juga. Nggih, rutinan lo hari Kamis sudah Habib Muhammad ulun hadir. Hendak hadir begamatan. Makanya anu kena bulik jangan terlalu abot lah. Kena telat ulun ke majelis. Nggih, minta ridho minta halal, nah ulun sampaikan mau ada salah minta rela. Nah, tuh ada foto di situ cilai. Foto nanti dibagi itu resmi, foto berizin dari ulun. Foto cetakan majelis kami. Jadi bila pian menukar itu sama membantu operasional majelis dakwah kami. Itu ada di depan sana foto ulun, itu asli izin dari ulun. Batulisan MT Sabilul Anwar. Itu resmi, bukan abal-abal. Itu tuh ada di situ. Harganya murah aja. 15.000 kah syuting. Pian ambil syuting bayari 100 bagus bener. Nggih, sisanya tuh hadiah kan kayak itu. Tuh ada foto ulun macam-macam, ada nang sorangan, tuh ada nomor 3 wan Habib Jindan, lan Habib Ahmad bin Jindan. Bertiga tuh kami ada tuh. Tuh padahal orang editan semalam. Bah jadi editan aja. Nah, jurang editan ngaleh. Orang ulun tatamu di Madinah. Pas di Madinah tadi kami ziarah makam Nabi Mbay Sidin, kabake Mbay Sidin, berjalanan bapandiran basanatan Mbay Sidin, padahal kan orang editan, muar bener. Orang bertemuan di Madinah. Ini jak kayak editan ya, udah melihat videonya hanya ada percaya. Kayak orang luntau loh kok. Padahal orang beluntau, aneh bener. Bujuran yang tuh ada di editan tuh asli beritaan yang tuh original semuanya. Dan sini kinlah ulun sampaikan ulun minta rela lah mau ada salah ada khilaf mudahan nah hadir berataan panjang umur sehat walafiat diluaskan rezeki nang halal kada lapah mencarinya berataan nah hadir kabul hajat nang mana tahu hutang mudahan lakas lunas nang mana belum kawin lakas kawin nang mana belum anak lakas bisi anak yang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, solehin, solehat. Mudahan kita berataan hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.